Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Sekarang kita di sini untuk melancarkan gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia karena tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut di radio luar negeri. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Jelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak lagi berkuasa karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta pertolongan Soekarno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini memang waktunya tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau memang kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju! Proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah barang pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan ini kita akan menyusun sendiri. Tepat sekali, semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Ya, ada keperluan apa ya? Gini Bu, ada hal yang ingin dibicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya sampaikan dulu ya. Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari ingin berbicara penting. Ya, baiklah, akan saya temui. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Berita apa itu? Begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia.
Maka dari itu, kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lagi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat bila kita sedekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan bakalan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para sekutu yang hendak kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah dalam acara kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang. Bagaimana Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus memiliki masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan mantap. Kalau tidak, bagaimana nanti juga semuanya berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke daerah luar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, ide bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Bung, ada apa nih? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno, Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini dibahas di sidang PPKI? Apa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda harus lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Inilah rakyat-rakyat kita yang telah tertata dan menunggu dalam penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka harus bebas dan sekaranglah saatnya. Mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Bung Syahir, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta.
Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut dengan saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berbuat tentang proklamasi ini. Kami mempertimbangkan ini dengan baik. Tapi saya yakin bisa bangkit dan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bilang itu benar dan mendukung. Tetapi apakah kita semua bisa dan bisa melakukannya? Asalkan kita berusaha, pasti bisa melakukannya. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menerima proklamasi bangsa kita. Lalu, bagaimana Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Di mana kacamataku? Oh, ini Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu ya. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Baiklah, silakan duduk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Abang ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar, saya akan ambilkan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bagaimana dengan penandatanganan naskah proklamasi? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa proklamasi akan dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bu. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa. Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya juga mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju.
Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Apakah ada musik di rumah ini? Ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Tilang, menemani saya selalu di masa-masa yang sulit ini. Oh ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan kain putih. Lantas bagaimana? Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat, Bu. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak bersiap sana dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya, Bu. Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, Bung, saya akan mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting. Dalam sejarah, kita berpuluh-puluh tahun bangsa kita telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita, yaitu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami
Putih. Selamat. Gerak. Tegak. Gerak.